Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ABD Aziz Faiz. Kali ini saya akan membicarakan mengenai teori civil religion Robert N. Bellah. Ini adalah seorang ilmuwan Amerika yang bisa dibilang juga mengkritik terhadap teori sekularisasi sebenarnya. Bagian dari kritik itu karena kemudian melihat bagaimana peran agama di ruang publik. Meski tentu agama sipil yang dimaksud di sini tentu berbeda dengan agama tradisional seperti Kristen, Islam maupun yang lain. Mari kita bicara dulu mengenai Robert N. Bellah. Robert N. Bellah ini merupakan seorang sosiolog Amerika, guru besar di Universitas California, Amerika Serikat. Dia memang ahli di dalam bidang budaya dan agama. Robert N. Bellah ini lahir pada 23 Februari 1927 ya di Oklahoma, Amerika Serikat. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat religius, dibesarkan di keluarga yang memang selama ini taat beragama. Robert N. Bellah dari kecil memang juga senang membaca, senang belajar agama dari ibunya. Ia merupakan lulusan Harvard sarjananya dan mendapatkan summa cum laude. PhD-nya juga dia lulus dengan predikat summa cum laude. Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Artinya Robert N. Bellah memang orang yang sangat jenius di bidangnya. Mari kita bicara tentang konteks lahirnya agama sipil. Agama sipil atau civil religion Robert N. Bellah ini konteksnya Amerika Serikat. Jadi itu yang harus diingat dulu, konteksnya adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini mencerminkan ada bentuk komitmen keagamaan kolektif di samping praktek keagamaan-keagamaan biasa. Ya. Jadi di dalam konteks ini nanti agama sipil oleh Robert N. Bellah dibedakan. Ada agama seperti Kristen, Islam, misalnya, atau Protestan atau yang lain itu agama konvensional biasa. Tapi nanti di atas itu ada agama sipil. Ada agama sipil dan ada negara. Jadi ada tiga konteks. Jadi dalam konteks ini agama sipil tentu membayangkannya berbeda betul misalnya dengan agama-agama tradisional atau agama-agama konvensional. Nah, yang kedua di Amerika Serikat itu memang negara yang sekuler, ya, negara sekuler, negara yang memang memisahkan antara agama dalam arti ini urusan privat dan ada juga urusan publik negara. Namun di tengah-tengahnya nanti lahir agama sipil yang juga agama sipil ini disupport oleh keagamaan tradisional maupun disupport oleh negara nanti itu. Amerika ini juga adalah negara imigran dari berbagai tempat, dari Eropa dan sebagainya. Ketika mereka berimigrasi, itu juga membawa tradisi-tradisi keberagaman mereka di Amerika Serikat, sehingga banyak sekali tradisi agama maupun agama itu sendiri yang dipraktekkan, bahkan denominasi gereja-gereja juga muncul di sana. Ini kan menunjukkan nanti pluralitas keberagamaan di sana itu juga muncul. Tradisi-tradisi yang dibawa dari daerah tempat asal juga dipraktekkan di sana. Nah, ini kemudian yang membawa misalnya ke dalam pluralitas dan keberagaman kebudayaan di sana. Yang ketiga, Robert N. Bellah ini juga dipengaruhi oleh teori agama sipil sebelumnya. Jadi teori agama sipil ini bukan konsep baru sebenarnya di dalam teori sosiologi. Karena agama sipil atau teori agama sipil sebenarnya muncul dari misalnya J.J. Rousseau. Ya, J.J. Rousseau dasarnya nanti juga Durkheim. Robert N. Bellah kemudian menghadirkan agama sipil itu dalam dunia yang sangat modern, konteksnya Amerika Serikat. Apa pengaruhnya misalnya kalau kita lihat pemikiran Rousseau. Pemikiran Rousseau ini mencoba mengajukan agama sipil sebagai cara untuk membangun masyarakat ideal. Ya. Sementara Durkheim misalnya melihat kualitas keagamaan dari dalam masyarakat atau kualitas kolektif atau yang disebut dengan civic moral. Ya. Agama sipil Rousseau bersifat top down, kaitannya dengan negara. Sedangkan Durkheim dari kesadaran kolektif, artinya dari dalam masyarakat itu sendiri, itu basisnya. Rousseau misalnya membangun agama sipil itu dari basis kontrak sosial, ya. Kalau teman-teman pernah mendengar teori kontrak sosial itu dari J.J. Rousseau, yang berbasis pada kehendak bersama atau general will. Ingat, ini kata kunci, kehendak umum, ya. Sedangkan Durkheim membangun kesadaran bersama dalam masyarakat. Itu ya, jadi dia kalau Rousseau membangun dari atas, ya, dari berbasis kontrak sosial berdasarkan general will, sedangkan Durkheim itu membangun dari dalam kesadaran. Jadi basisnya kesadaran gitu ya. Nah, yang menarik Bellah kemudian menggabung kedua-duanya. Menggabung antara pikiran Durkheim ini
dengan pikiran rosok. Nah, mari kita pertanyakan dulu, apa itu agama sipil? Agama sipil menurut Bella adalah dimensi keagamaan publik yang terekspresikan dalam seperangkat keyakinan, simbol maupun ritual. Jadi di dalam konteks ini dia melihat bahwa agama sipil ini agama publik. Berbeda misalnya dengan agama privat. Berbeda dalam konteks ini dengan agama konvensional seperti Kristen. Ini adalah agama publik yang nanti banyak ekspresi-ekspresi dalam seperangkat keyakinan, seperangkat simbol, dan seperangkat ritual. Dimensinya publik. Dimensi keagamaan ini dalam setiap kehidupan masyarakat itu mesti ada. Ya, karena itu melalui interpretasinya terhadap pengalaman sejarah Amerika Serikat itu ya, dalam pencarian realitas transinden, baru kemudian Robert N. Bella ini membangun konstruksi agama sipil dalam konteks Amerika. Pertanyaan yang perlu kita ajukan, dari mana agama sipil ini diwahyukan atau berasal, kira-kira gitu? Yaitu berasal dari pengalaman bersama rakyat Amerika. Agama sipil adalah respon dari krisis dari sejarah Amerika Serikat. Jadi kalau ditanya dari mana agama sipil itu terbentuk, adalah berasal dari pengalaman bersama perjalanan Amerika Serikat dalam konteks ini. Baik itu dalam konteks perang, dalam konteks sejarah Amerika Serikat yang terus bergulat misalnya, kemudian sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan sebagainya, itu juga yang mempengaruhi terbentuknya agama sipil itu. Jadi agama sipil berbeda dengan agama konvensional. Ini yang paling penting harus dibedakan. Dan terpisah juga dari negara. Jadi ada 3 komponen. Ada agama konvensional, ada negara, dan ada agama sipil. Namun baik agama konvensional maupun negara sama-sama menyokong agama sipil ini. Gitu. Mari kita lihat secara lebih jauh dimensi keyakinan agama sipil. Sistem keyakinannya agama sipil ini tetap percaya kepada Tuhan. Artinya begini maksudnya. Jadi kata Tuhan dalam agama sipil itu tidak mengacu pada misalnya Yesus Kristus, atau tidak mengacu pada Allah, atau Allah itu tidak ke situ. Atau tidak mengacu juga terhadap Tuhan yang dimaksud oleh gereja. Namun Tuhan dalam aspek ini adalah Tuhan yang mengacu pada aspek Tuhan yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Amerika. Ya, aspek Tuhan yang diterima oleh seluruh kalangan keberagamaan. Jadi kata Tuhan itu yang dimaksud ketika mengatakan Tuhan di Amerika Serikat itu ya bukan Tuhan dalam pengertian konvensional tadi itu. Namun itu kemudian dibayangkan oleh masing-masing komunitas. Terserah nanti gitu ya. Jadi keyakinan agama sipil ini tentu tetap meyakini Tuhan, namun Tuhan yang dimaksud tidak seperti Tuhan konvensional. Hal ini misalnya tampak pada sumpah Presiden Kennedy, atau ketika dilantik menjadi presiden menyebut kata Tuhan beberapa kali. Ini Robert N. Bella menyebut. Jadi ketika Presiden John F. Kennedy misalnya itu dilantik, dia menyebut atas nama Tuhan dan sebagainya. Jadi Tuhan yang dimaksud di situ itu bukan Tuhan dalam pengertian yang konvensional tadi itu. Pun begitu ketika pemakaman kenegaraan atau state funeral misalnya, itu juga menyebut kata Tuhan. Semboyan Amerika misalnya in God we trust, ya, atau one nation under God gitu ya. Jadi satu bangsa di bawah kehendak Tuhan atau keyakinan Tuhan misalnya. Kata Tuhan di situ bukan Tuhan konvensional seperti Yesus Kristus, tapi ya Tuhan secara umum gitu ya. Jadi itu Tuhannya agama sipil. Masalah nanti diterjemahkan dalam konteks komunitasnya sendiri, that's okay, gitu kira-kira. Hal ini yang menunjukkan misalnya orientasi keagamaan yang dimiliki secara bersama-sama oleh bangsa Amerika. Meski berbeda dengan agama konvensional, namun terlihat di situ ada transindennya. Jadi ada dalam konteks ini kata Tuhan itu kan tetap disokong oleh agama-agama konvensional, ya. Dan agama-agama konvensional ini kemudian bukan ditiadakan oleh agama sipil, justru menjadi perangkat dasar misalnya membangun agama sipil. Dan itu adalah aspek transindensinya. Sekarang simbol dan ritual agama sipil. Seperti apa simbol dan ritual agama sipil itu? Kalau di Amerika banyak sekali simbol agama sipil. Misalnya seperti Capitol Hill itu ya, gedung di situ, tempat peperangan misalnya ya. Tempat peperangan itu adalah simbol-simbol tempat suci. Tempat kelahiran presiden di sana itu juga adalah simbol-simbol tempat suci, simbol-simbol agama sipil itu ya. Tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini adalah presiden yang kalau tidak keliru presiden ke-16 yang ditembak mati. Kemudian Roosevelt ini seorang presiden yang setahu saya, mungkin bisa teman-teman cek, satu-satunya presiden Amerika yang menjabat 4 periode gitu ya, padahal tidak ada itu 4 periode sebenarnya. Kemudian Kennedy ini adalah seorang jenius, namun juga akhirnya ditembak mati gitu ya.
bendera Amerika Serikat misalnya itu juga bagian dari simbol, dan itu menjadi tempat-tempat keramat, menjadi diskursus agama sipil yang tidak dapat dicemari. Jadi tempat-tempat seperti Capitol Hill atau tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln, seperti Roosevelt, seperti Kennedy, itu adalah tokoh-tokoh yang sebagai simbol agama sipil yang tidak bisa dicemari. Kira-kira gitu. Adapun ritualnya seperti apa? Ritual agama sipil itu antara lain misalnya Memorial Day. Memorial Day itu kalau saya tidak salah ingat adalah semacam penghormatan terhadap para pahlawan perang gitu ya. Jadi bagaimana kemudian rakyat Amerika Serikat merayakan secara bersama-sama dan sebagainya ya, dengan upacara-upacara tertentu di pemakaman dan sebagainya. Atau inaugurasi presiden atau pelantikan presiden. Anda kalau lihat video misalnya, coba lihat bagaimana video pelantikan Obama, video pelantikan Trump misalnya, atau video pelantikan presiden-presiden sebelumnya, itu adalah menjadi momen bersama di mana itu menjadi ritual tersendiri gitu di dalam proses agama sipil di Amerika Serikat. Atau misalnya Natal ya, Natal dalam konteks keagamaan itu ya. Kemudian kelahiran Martin Luther King, atau dalam konteks ini momen-momen bersama yang memperbaharui komitmennya terhadap masyarakat. Ini kan kelihatan Durkheimian bekerja di situ. Ada momen-momen bersama itu ya, ada momen-momen bersama seperti Memorial Day, inaugurasi presiden dan sebagainya, Thanksgiving ya. Itu adalah tradisi di Amerika Serikat yang itu menjadi momen bersama, di mana momen bersama ini memperbaharui komitmen dia menjadi bagian dari masyarakat Amerika. Gitu ya. Jadi ini kan Durkheimian sekali. Bagi Durkheim kan ritual itu kemudian menjadi momen memperbaharui komitmen bersama dalam konteks masyarakat itu sendiri, dan ini pengaruh pikiran Durkheimian di dalam pikiran Bella. Nah, dalam konteks ini ada dua aspek sekaligus, agama sipil sebagai agama politik ya seperti nasionalisme ya, ini pengaruh Rousseau. Ada juga agama sipil sebagai nation building, sebagai karakter dari rasa solidaritas dan identitas sebagai sebuah masyarakat, ini pengaruh dari Durkheimian. Nah, adakah kitab suci dan roh dari agama sipil itu? Ya, kalau kita melihat misalnya kitab-kitab suci agama sipil ini, misalnya kalau di Amerika Serikat adalah dokumen-dokumen seperti Declaration of Independence itu ya, deklarasi kemerdekaan, atau konstitusi, atau Gettysburg Address, itu pidato Roosevelt kalau tidak keliru ya, dan sebagainya, yang itu kemudian banyak dikutip di Amerika Serikat misalnya. Bagaimana kalau roh dari agama sipil Amerika ini? Roh agama sipil dari Amerika ini adalah nasionalisme, adalah patriotisme. Di sini agama sipil menjadi ekspresi integral bangsa gitu ya, dan bisa diartikulasikan sebagai resolusi konflik. Nah, mari kita lihat misalnya apa ajaran dan dasar agama sipil. Agama sipil ini adalah agama warga, itu yang paling penting ya. Agama sipil artinya adalah agama warga negara, agama suatu bangsa, satu agama bangsa ya. Agama seperti ini adalah agama yang terorganisasi juga dengan hierarkis, dengan dogma-dogma formal. Ajarannya misalnya adalah cinta tanah air, ketaatan pada negara, nilai-nilai pengorbanan, martir, dan restorasi misalnya terhadap bagaimana mengenang kematian John F. Kennedy dan Abraham Lincoln misalnya. Itu menjadi kesedihan yang luar biasa di Amerika Serikat, dan itu menjadi komitmen bersama, momen itu menjadi komitmen bersama dalam membangun solidaritas kebangsaan tadi itu. Nah, sekarang dasar agama sipil adalah momen bersama tadi itu. Jadi dari mana agama sipil dibangun? Ya dari momen bersama, momen yang mengingatkan kebersamaan masyarakat dan rakyat Amerika misalnya. Ini adalah yang disebut dengan momen bersama yang berasal dari pengalaman bersama seperti revolusi, perang dan perjuangan, hingga pada keterlibatan Amerika dalam kekuatan global yang disertai pada pemujaan pada tokoh-tokoh, pada pahlawan, dan itu semuanya bersifat sakral. Nah, sekarang ini yang menarik. Ini kan tadi itu saya ingin menggambarkan sebenarnya secara lebih jelas tentang agama sipil itu. Sekali lagi, agama sipil ini berbeda dengan agama konvensional. Berbeda juga dengan negara, karena di Amerika Serikat itu negara tidak mengakui agama secara resmi dalam pengertian menjadi agama negara. Ia adalah urusan privat, tetapi muncul misalnya bentuk agama sipil sebagai momen bersama di mana orang membangun solidaritas kebangsaannya gitu ya. Tidak berdasarkan solidaritas agama konvensionalnya masing-masing, tidak berdasarkan etnisitasnya masing-masing, tapi didasarkan pada momen-momen bersama, dan yang itu menjadi agama sipil. Dan itu yang kemudian mempererat misalnya proses-proses kehendak bersama atau general will, ini pengaruh dari misalnya Rousseau,
dan membangun solidaritas dari dalam masyarakat itu sendiri. Jadi konsep agama sipil adalah bukan penyembahan pada sebuah bangsa, bukan self-worshipness, bukan. Tetapi agama sipil adalah konsep tentang etika sosial dalam hidup bernegara. Etika sosial dalam konteks hidup di mana keadaan bangsa itu beragam. Adalah etika sosial yang dimunculkan karena multi agama. Sebenarnya kalau di Indonesia misalnya adalah Pancasila itu sendiri, itu bisa disebut agama sipil sebenarnya. Keberadaan agama sipil bukan untuk menyingkirkan agama konvensional, sebaliknya justru agama konvensional menjadi sumber etika dari agama sipil. Ya. Jadi ajaran agama sipil, momen-momen bersama yang dibentuk, kesetiaan terhadap bangsa justru tentang konsep Tuhan misalnya itu disokong sebenarnya oleh agama konvensional. Terutama dalam konteks ini adalah Protestan gitu ya. Jadi kehadiran agama sipil dalam konteks ini merupakan suatu alternatif yang mampu menjadi jalan tengah dalam kehidupan bernegara yang penuh dengan keanekaragaman ideologi, keanekaragaman budaya, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman agama, dan aliran-aliran lainnya. Jadi agama sipil di dalam konteks ini adalah sebuah kesadaran religius yang tidak menentang eksistensi negara, bahkan membangun suatu pemahaman tentang agama dan negara yang saling mendukung. Namun demikian, kata Bella, agama sipil ini bukan sekedar keyakinan umum, ya, bukan hanya sekedar keyakinan umum yang diletakkan agama ke pundak nasionalisme, bukan. Namun agama sipil dalam konteks ini merupakan agama yang memiliki muatan. Agama sipil itu memiliki muatannya sendiri. Memiliki rohnya tersendiri, yaitu momen bersama. Memiliki konsepsi tentang ketuhanan secara umum, misalnya memiliki ritual-ritual tersendiri seperti Thanksgiving, memiliki simbol-simbol tersendiri seperti Presiden Kennedy dan sebagainya. Agama sipil selain memiliki muatan juga memiliki substansi, yaitu solidaritas, membangun keinginan bersama dalam sebuah bangsa, membangun komitmen bersama di dalam kebangsaan dan sebagainya. Dan punya kekhasan tersendiri yang menuntut tanggung jawab moral, karena ini bagian dari etika publik, bagian dari etika sosial yang menghargai berbagai perbedaan itu, yang kemudian menjadi bangunan agama sipil tertentu dalam membangun kehidupan berbangsanya. Jadi dalam konteks ini agama sipil juga memiliki kekhasan sendiri yang menuntut tanggung jawab moral, bukan hanya melengkapi perasaan kebangsaan, tapi ada tanggung jawab moral di dalamnya. Kalau di Indonesia bisa dibayangkan apa? Kalau di Indonesia itu sebenarnya bisa dibayangkan Pancasila. Pancasila itu adalah nilai-nilai dan ajaran agama sipil sendiri. Karena itu misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ketuhanan secara umum, konsepsi berbeda dari Tuhan-Tuhan yang ada di agama Islam, misalnya di agama Kristen dan sebagainya. Namun ini Pancasila disokong oleh 6 agama. Agama sipil tidak meniadakan 6 agama yang diakui di Indonesia misalnya, tetapi justru bersumber dari situ dan disokong oleh negara. Misalnya itu bisa. Sebenarnya misalnya agak lebih mirip agama sipil ini dengan masyarakat madani dan sebagainya. Namun tentu diskursusnya, tekanannya tentu akan sangat berbeda. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memberikan semacam pandangan mengenai agama sipil. Jika ada sesuatu yang menurut teman-teman belum dipahami atau ada yang perlu dikoreksi, silahkan ditulis di komen YouTube. Nanti saya akan membalasnya di sana. Saya kira itu teman-teman sekalian. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.